Saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Saya yakin ada banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan, yang ingin Dia sampaikan, yang ingin Dia berikan kepada setiap kita, baik tadi melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan, maupun melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan. Ayat yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang otentik. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, saya pagi hari ini ingin mengajak saudara berandai-andai, ya, membayangkan sejenak. Mengingat belakangan ini saya tahu pasti ada banyak waktu yang saudara habiskan hanya diam di rumah, saudara nggak berani kemana-mana. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak saudara berandai-andai. Seandainya nih ya, seandainya suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan, wow, jalan-jalan. Kita katakanlah pergi berwisata ke Pulau Bangka dan Belitung. Wow, ini adalah salah satu kampung halaman saya, Pulau Bangka. Dan kalau saudara pergi ke sana, seandainya, saya mau tanya, apa yang saudara cari di sana? Kalau saudara pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, pergi jalan-jalan ke Bangka Belitung, saudara, apa yang saudara cari di sana? Saya yakin saudara akan berkata, oh saya akan pergi ke pantai, saya akan melihat indahnya lautan biru, matahari yang cerah dan suasana yang segar. Oke, pasti saudara, kalau saudara pergi ke Bangka, ke Belitung, saudara pasti akan dibawa jalan-jalan ke pantai. Tapi selain itu, wisata alam, saudara cari apa di sana? Saya yakin kebanyakan kita kalau pergi jalan-jalan ke satu tempat yang baru, satu daerah yang baru, satu hal yang pasti kita cari adalah the authentic cuisine, makanan khas tradisional setempat, ya kan? Kita pergi ke satu tempat yang paling pengen kita coba makanannya. Beberapa waktu yang lalu saya menjemput seorang pendeta, rekan pendeta kenalan saya, dia datang dari Amerika ke Bandung. Begitu saya jemput lalu saya tanya, Pak, Bapak mau makan apa? Bapak mau western atau Bapak suka Chinese food? Atau Bapak suka makanan Thailand atau apa, Pak? Dia bilang jangan, semuanya itu jangan. Saya mau makanan lokal. Saya mau restoran Sunda. Wah, memang saudara kalau kita datang ke satu tempat yang baru, pasti kita cari makanan lokal, makanan tradisional. Kita akan cari makanan yang paling otentik, yang paling original. Nah, kalau saudara ke Bangka, saudara akan menemukan beberapa makanan original, makanan otentik yang sangat luar biasa, saudara. Nah, saudara akan menemukan beberapa hal ini. Yang pertama, saudara akan menemukan
bakmi bangka. Bagi para pecinta bakmi, saudara tidak boleh melewatkan makanan ini, karena ini adalah makanan yang luar biasa lezat. Saudara sulit menemukan bakmi ini di luar Pulau Bangka, karena ini adalah satu bakmi yang sangat khas. Dan di atasnya saudara ditaburi daging sapi buntet. Wow, itu membuat bakminya lebih enak. Dan saya yakin saudara nggak cukup makan satu piring, saudara pasti nambah lagi. Lezat benar saudara, benar-benar lezat. Yang kedua, saudara pasti juga akan diajak untuk mencoba ini, ngion kumpang. Saudara tahu apa itu ngion kumpang? Ngion kumpang itu kalau istilah umumnya adalah pempek koin. Kita nggak asing dengan yang namanya pempek, tapi saya yakin saudara belum pernah coba yang namanya pempek koin, dan seperti yang bisa saudara lihat, itu ada cocolannya. Bukan cuka biasa, tetapi sambal terasi dan dicampur dengan jeruk kunci khas Bangka. Wow, saudara. Luar biasa enaknya. Kalau udah makan itu saudara, gak cukup 10 saudara. Bisa 20, bisa 30, saudara susah untuk berhenti. Apalagi kalau dimakan pas panas-panas. Aduh, kemarin waktu saya lagi cari gambar-gambar ini, lagi mempersiapkan khotbah. Saya bilang ke istri saya, yuk kita ke Bangka yuk. Kok saya jadi kepengen ya pulang ke Bangka. Saudara enak luar biasa, benar saya gak bohong saudara. Dan satu lagi yang tidak ketinggalan, yang akan menjadi salah satu menu utama saudara adalah, nah ini saudara, ini adalah lempah cukut. Lempah cukut. Wow saudara, ini adalah makanan favorit di Bangka. Kalau saudara udah makan ini, saya jamin saudara gak bisa berhenti cuman pada satu piring nasi. Saudara pasti akan nambah lagi dan nambah lagi. Saudara, makanan ini tidak direkomendasikan untuk orang yang sedang berkunjung ke rumah calon mertuanya. Karena kalau saudara makan ini di rumah calon mertua saudara, saudara bisa kalap dan gak bisa berhenti. Benar-benar haus sencingping saudara. Enak gila, luar biasa. Wow, saya sampai gak bisa menahan diri untuk pengen coba cepet-cepet saudara. Kapan ya saya bisa pulang ke Bangka dan makan makanan ini? Saudara yang orang Bangka tinggalkan komen. Saya orang Bangka. Bilang saya setuju, oke? Saudaraku sekalian, bicara soal makanan. Memang kita suka dengan makanan-makanan yang otentik. Makanan yang original. Oleh sebab itu meskipun begitu banyak makanan-makanan original dari berbagai tempat dijual di kota-kota besar seperti Jakarta, seperti Bandung atau beberapa kota besar yang lainnya. Tetapi banyak orang gak puas dan pengen kembali ke tempat di mana makanan itu berasal dan langsung mencicipi dari tangan orang lokal yang membuat makanan itu. Kenapa? Karena makanan yang otentik itu benar-benar luar biasa. Saudaraku, kita suka dengan makanan yang otentik. Tetapi saudara, ironisnya adalah kita tidak suka menjadi orang yang otentik. Kalau bicara tentang makanan yang otentik, kita suka. Kita mau, aku mau makan makanan yang otentik. Tapi kalau menjadi orang yang otentik, no, gak mau. Kenapa? Karena orang yang otentik itu cenderung orang yang dipandang rendah. Orang yang otentik itu tampaknya adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya. Kita lebih suka menjadi orang yang tampak kuat, kita lebih suka menjadi orang yang dipuji-puji, tampak baik, tampak hebat, tampak semuanya oke di depan orang, dibandingkan menjadi orang yang otentik. Tetapi saudara jangan salah, bahwa sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat menghargai keotentikan. Sekali lagi saya katakan, bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang sangat menghargai keotentikan. Dia pandang berharga orang yang otentik. Dia kasihi orang yang otentik. Dan dia terima orang yang otentik yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Tetapi sayang saudara, kebenaran ini acap kali diabaikan.
baik orang-orang di zaman sekarang maupun orang-orang di zaman dulu. Manusia sepanjang zaman seringkali mengabaikan pentingnya keotentikan ini. Saudara, perikop yang kita baca ini mengisahkan tentang dua orang yang sukses. Orang yang sukses pertama adalah orang Farisi. Saudara, orang sukses yang kedua adalah pemungut cukai. Orang Farisi, dia adalah orang yang sukses di dalam keagamaan. Dia adalah orang yang sangat terpandang, punya kedudukan yang sangat tinggi. Mereka hidup mengasingkan diri dan mereka sangat menjalankan adat istiadat serta hukum-hukum keagamaannya dengan sesempurna mungkin. Mereka sangat sukses di bidang keagamaan. Orang sukses yang kedua adalah pemungut cukai. Saudara, jangan salah. Seringkali ketika kita membaca pemungut cukai, kita memandang sebelah mata, padahal mereka adalah orang yang sangat sukses secara ekonomi. Mereka adalah pejabat cukai, saudara, pejabat bea cukai. Dan mereka adalah sahabat pemerintah pada waktu itu. Mereka bukan cuma kaya, tetapi mereka juga punya akses kepada pemerintahan. Orang yang sangat luar biasa, dan pemerintah sangat butuh pejabat cukai. Karena pejabat cukai itu salah satu orang atau kedudukan yang akan mendatangkan untung besar buat pemerintah. Jadi ini adalah kisah tentang dua orang yang sama-sama sukses. Tuhan Yesus berkata, dua orang ini datang ke bait Allah dan mereka berdoa. Bagaimana doa mereka? Orang Farisi berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia juga berkata bahwa aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, luar biasa sekali. Sangat mengagumkan kehidupan agamanya. Tetapi saudara, tidak seperti orang Farisi. Pemungut cukai dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia tidak berani datang mendekat ke dalam bait Allah. Dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani melihat atau menengadah ke langit sambil memungkul diri. Dia mengucapkan satu kalimat yang singkat. Dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudaraku, dua jenis doa yang berbeda. Yang satu panjang, yang satu singkat. Yang satu fokus kepada prestasi-prestasinya. Yang lain fokus kepada kondisi hatinya yang sebenarnya. Berbeda. Yang satu doanya sangat indah karena menyebutkan begitu banyak prestasinya. Tapi yang satu tanpa prestasi apapun dan hanya berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Seperti yang saudara ketahui, Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Tuhan membenarkan pemungut cukai, tetapi sebaliknya orang Farisi tidak dibenarkan Tuhan. Sekali lagi, orang Farisi dengan doanya yang luar biasa, dengan prestasi agamawinya yang spektakuler, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ini membuat kita heran. Kenapa ya orang Farisi tidak dibenarkan oleh Tuhan? Saudaraku sekalian, orang Farisi tidak dibenarkan oleh Tuhan karena dua hal. Yang pertama, orang Farisi itu munafik. Apa yang mereka katakan? Bahwa mereka bukan orang lalim, bukan perampok, bukan pejina. Bahwa mereka berpuasa 2 kali seminggu, itu benar. Bahwa mereka memberikan persembahan 10/10, itu benar. Mereka tidak bohong. Masalahnya di mana, saudara? Masalahnya adalah semua yang mereka lakukan, yang benar-benar mereka lakukan itu tidak benar-benar dilakukan dari dalam hati mereka. Bibir mereka memuliakan Allah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan semua itu hanya sebagai kedok
keagamaan mereka supaya mereka terlihat baik. Tuhan berkata mereka suka berdiri di persimpangan jalan memakai baju yang menjumpai panjang ke bawah, berdoa dengan suara nyaring, mengangkat tangan di perempatan-perempatan jalan. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Inilah yang disebut dengan kemunafikan. Yang dilakukan di luar berbeda dengan kondisi hatinya sebenarnya. Secara lahiriah mereka dekat kepada Tuhan, tapi hatinya mereka jauh daripada Tuhan. Ini namanya kemunafikan. Saudara, dosa kedua yang mereka lakukan adalah pembenaran diri. Mereka menganggap diri benar. Tuhan Yesus di ayat ke-9 berkata, kepada orang-orang yang menganggap diri benar, Tuhan mengatakan perumpamaan ini. Siapa mereka? Orang Farisi. Saudaraku sekalian, mereka bukan cuma munafik, tetapi mereka juga suka menganggap diri benar. Mereka bukan cuma pura-pura di hadapan Tuhan, tetapi mereka juga tidak merasa bersalah dengan kepura-puraan itu. Mereka munafik, hati mereka jauh daripada Tuhan, tetapi mereka merasa itu fine, gak masalah, aku benar. Yang penting aku melakukan semua hukum ini. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Dosa tertentu ditambah dengan dosa pembenaran diri. Ini adalah sebuah rumus daripada kehancuran total. Orang yang sudah berdosa, tidak bertobat, tetapi sebaliknya malahan membenarkan diri, saudara, itu adalah orang yang menderita penyakit kerohanian yang akut, yang kronis, dan yang seringkali tidak terselamatkan. Saudara, hari ini ada berapa banyak orang seperti orang Farisi? Udah berdosa bukannya bertobat malah membenarkan diri. Udah berdosa bukannya menyesal datang minta ampun tetapi masih menganggap diri benar. Hari ini ada berapa banyak pelayan Tuhan, orang-orang yang aktif melayani di gereja. Mereka berkata gak apa-apa dosa sedikit, tapi yang penting aku masih aktif melayani Tuhan. Berapa banyak suami berkata, ya gak apa-apa dong kalau aku akses situs pornografi, kalau aku main perempuan 1 kali, 2 kali, toh salah istriku karena dia gak bisa bekerja sama dengan aku. Siapa suruh dia seperti itu? Maka apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang wajar. Kalau gak, bagaimana dengan diriku? Saudara, berapa banyak istri berkata, suamiku menjengkelkan, menyebalkan. Oleh sebab itu wajar dong kalau aku gak menghormati dia. Oleh sebab itu wajar dong kalau saya malas pulang ke rumah dan saya gak mau ngurusin rumah. Buat apa? Dia payah, dia loyo, dia gak bisa cari duit, menyebalkan, menjengkelkan, buat apa? Saya melayani dia, buat apa? Saudara, hari ini ada banyak anak muda berkata, ya gak apa-apa dong, saya cuma main game online seharian, plus sesekali judi online. Saya gak ngapa-ngapain kok, paling cuma sesekali minum, saya gak main perempuan. Emang gak boleh anak muda hidup seperti itu? Saudara, menghabiskan seluruh waktu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita adalah satu kekejian di mata Tuhan. Karena waktu adalah satu-satunya dimensi yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa berkarya untuk Tuhan di dalamnya dan melaluinya. Kalau waktu yang adalah satu-satunya dimensi kita habiskan untuk hawa nafsu kita, dan kita masih membenarkan diri, saudara, betapa mengasihankan atau betapa memprihatinkannya diri saudara. Mungkin anak-anak berkata, enggak apa-apa dong, saya memberontak terhadap orang tua. Siapa suruh mereka kuno, kolot, kaku, tertutup pikirannya? Siapa suruh mereka gak bisa mengikuti perkembangan zaman? Ya kalau saya begini wajar dong, habis gimana lagi? Salah mereka juga. Oh saudara, celakalah engkau kalau engkau berkata seperti itu. Ada orang-orang yang malas datang ke gereja berkata, ya saya untuk apa datang ke gereja? Toh mereka yang datang ke gereja juga hidupnya gak lebih baik dari saya yang gak datang ke gereja. Toh mereka yang datang ke gereja aktif pelayanan hidupnya juga gitu-gitu aja. Terus buat apa saya ke gereja? Ya mendingan saya gak ke gereja. Mereka orang yang ke gereja munafik. Mendingan saya jujur. Saya dosa, saya malas, saya gak usah datang. Saudara, orang-orang yang sudah berdosa masih membenarkan diri dan bahkan mempersalahkan orang lain. Saudara, ini adalah satu jenis penyakit rohani yang akut, yang kronis, yang seringkali tidak dapat ditolong lagi. Berapa banyak pengusaha hari ini berkata, pengusaha Kristen berkata,
Nggak apa-apa dong saya kotor-kotor dikit. Kalau saya nggak kotor, kalau saya nggak sediakan entertainment yang diminta oleh klien saya, gimana saya bisa closing? Gimana dia mau beli barang saya? Saudaraku, pembenaran diri seperti ini adalah sebuah kejijikan di mata Tuhan. Ini adalah sebuah penyakit yang akut, penyakit rohani yang kronis dan dekat kepada kebinasaan. Saudaraku, oleh sebab itu Tuhan mengecam orang Farisi. Karena mereka bukan hanya berdosa, tetapi mereka juga membenarkan diri mereka. Mereka tidak bersalah, mereka tidak mau bertobat. Saudaraku sekalian, apa akibat daripada orang-orang yang punya sikap hati seperti ini? Apa akibat daripada orang-orang yang sudah berdosa, tapi masih terus-menerus membenarkan diri? Akibatnya adalah yang pertama, saudara. Dosa mereka tetap ada. Kalau saudara tidak mengakui dosa saudara, kalau saudara tidak bertobat daripada dosa saudara, dosamu tetap ada. Bukan cuma tetap ada, saudara. Bahkan itu akan membuat saudara semakin parah, semakin kronis, semakin jauh, semakin saudara tenggelam di dalam dosa saudara, kalau saudara tidak mau mengakui dan tidak mau bertobat dari itu dan terus-menerus membenarkan diri. Bukan cuma itu. Bahkan saudara akan semakin terpisah, saudara akan semakin jauh dari sesama. Saudara lihat di dalam seluruh Alkitab, kapan orang Farisi berkumpul duduk makan dengan sesamanya, dengan sukacita? Gak pernah, saudara. Gak ada catatan di mana mereka duduk makan bersukacita dengan tulus, dengan sukacita yang sesungguhnya makan bersama-sama. Gak ada. Mengapa, saudara? Karena orang yang selalu menganggap diri benar tidak suka bersama-sama dengan orang lain yang juga suka menganggap diri benar, karena dia merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Saudara, gak ada saudara orang yang suka dekat dengan orang yang suka membenarkan diri. Gak ada anak-anak yang suka dekat dengan orang tua yang suka membenarkan diri. Belum ngomong apa-apa, orang tua udah berkata, "Papa tahu, papa makan garam lebih banyak dibanding kamu makan nasi. Mama nyebrang jembatan itu lebih banyak dibandingkan kamu menjalani jalan raya." Gimana anak kita mau ngomong kalau belum ngomong kita udah membenarkan diri? Gimana istri kita mau ngomong kalau dia belum ngomong, kita sebagai suami bilang, "Udah gue tahu lah, lu mikir apa gue juga tahu, udah gini-gini aja, lu dengerin gue bilang 1, 2, 3 lakuin." Saudara, siapa yang mau dekat dengan kita? Bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi yang hangat? Bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang intim kalau kita membenarkan diri seperti itu? Maka akibat orang yang suka membenarkan diri adalah dia semakin jauh daripada sesama. Dan akhirnya, kalau dia tidak bertobat, saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Dia akan binasa di dalam pembenaran dirinya. Orang seperti ini tidak dapat ditolong lagi. Saudara, ini adalah hal yang sungguh memprihatinkan. Saudara, jikalau kita adalah orang yang suka membenarkan diri, saudara ingat 4 hal ini baik-baik. Saudara ingat 4 akibat ini baik-baik. 4 akibat ini bukan akibat yang main-main. Jikalau saudara suka membenarkan diri, hidup saudara ada di dalam ambang batas kebinasaan. Jikalau saudara suka membenarkan diri, keluarga saudara ada di dalam ambang batas perpecahan. Jikalau saudara suka membenarkan diri, relasi pernikahan saudara cepat atau lambat pasti hancur. Pasti hancur. Tetapi saudaraku, kalau kita mau bertobat kepada Tuhan, mungkin kita masih bisa ada kesempatan untuk memperbaikinya dan kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, mengapa orang suka membenarkan dirinya? Saudara, orang suka membenarkan diri itu karena orang lebih memilih menyelamatkan muka, menyelamatkan kehormatan dirinya sendiri di masa ini, ketimbang memilih kemuliaan di hadapan Tuhan kelak. Sekali lagi, orang yang membenarkan dirinya biasanya punya satu motif, yaitu untuk menyelamatkan mukanya, menyelamatkan kehormatan dirinya di masa hidupnya sekarang ini. Tetapi dia telah mengorbankan kemuliaan di hadapan Tuhan kelak. Saudara, ini adalah satu pilihan yang sangat bodoh. Ini adalah satu pilihan yang sangat disayangkan.
Orang Farisi, saudara, di dalam seluruh Alkitab tidak dicatat mereka datang pada Yesus dan bertobat dengan tulus. Paling-paling Nikodemus datang cari Yesus di malam hari, di Yohanes pasal 3. Kemudian ketika Tuhan Yesus mati, di Yohanes pasal 19 dia muncul lagi membawa rempah-rempah untuk jenazah Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada keterangan bahwa mereka atau Nikodemus sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang Farisi adalah satu jenis orang, satu kelompok orang yang paling sulit ditolong. Dan kalau saudara hari ini juga melakukan dosa yang sama dengan mereka, saudara berdosa dan saudara tidak bertobat, saudara terus-menerus membenarkan diri, saudara juga termasuk orang yang sangat sulit ditolong dan dekat dengan ambang kehancuran. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi hidup saudara hari ini. Apakah saudara masih terus-menerus hidup dalam dosa dan terus-menerus membenarkan diri? Apakah saudara juga memilih untuk memakai topeng dan kehormatan di masa ini dan mengorbankan kemuliaan di hadapan Tuhan kelak? Jika iya, saudara bertobatlah. Jika saudara adalah orang seperti itu, saya berdoa dengan sungguh, kiranya Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam hati saudara, membuat saudara bertobat, membuat saudara menyadari betapa mengasihankan, betapa memprihatinkan kondisi hidup saudara ini, yang memang sungguh-sungguh prihatin. Jika tidak demikian, saudara, saya khawatir saudara binasa selama-lamanya. Saudara, jangan korbankan keluargamu hanya demi muka atau kehormatan di masa sekarang ini. Jangan korbankan relasi dengan anak-anakmu hanya demi kehormatan atau mukamu sendiri. Saudara, jangan korbankan jiwamu yang begitu berharga hanya demi menyelamatkan muka, kehormatan saudara yang singkat, yang fana, yang sementara ini. Datanglah, bertobatlah kepada Tuhan, karena Tuhan suka melihat orang-orang yang datang mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan. Orang Farisi kehilangan kesempatan itu, tetapi tidak demikian dengan pemungut cukai. Saudaraku, pemungut cukai adalah orang yang otentik. Saudara, mereka datang kepada Tuhan dengan diri mereka apa adanya. Mereka berkata, "Ya Allah, kasihani aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihani aku orang yang berdosa ini." Saudara, mereka mengucapkan itu dengan kesungguhan dan bahkan mereka memukul diri, menunjukkan penyesalan mereka yang sangat mendalam. Saudara, apa itu otentik? Otentik itu adalah orang yang sadar akan dosanya dan orang yang mau mengakui dosanya. Orang yang otentik, dia tahu dia sudah berdosa. Tetapi bukan cuma tahu dia sudah berdosa. Dia juga mau, dia juga bersedia untuk mengakui dosanya. Saudaraku, dengan demikian, dengan kata lain, orang yang otentik itu adalah orang yang selalu siap untuk belajar kembali. Orang yang selalu siap dikoreksi, orang yang selalu siap diajar. Dan orang seperti ini adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang suka dengan dosa. Tetapi Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang suka dengan pengakuan dosa. Tuhan kita sangat membenci dosa. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang sangat mencintai semua orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Tuhan mencintai orang yang otentik bukan karena dosa mereka, tetapi karena sikap hati mereka yang mau datang, yang mau mengakui dengan sungguh. Oleh sebab itu salah jika saudara berpikir bahwa orang yang otentik adalah orang yang hidup terus-menerus di dalam dosanya. No, berdasarkan perikop ini, orang yang otentik adalah orang yang sadar dan dia mau bersedia untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencintai orang-orang yang mengakui dosanya. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada orang yang otentik. Saudara sekalian, Mazmur 51 ayat 17 berkata,
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Tuhan suka dan mencintai. Jikalau saudara berkata, aku mau datang kepada Tuhan mengakui dosaku saat ini, Tuhan tunggu saudara. Tuhan menantikan momen itu. Jikalau saudara berkata, aku mau datang mengakui semua dosaku kepada Tuhan, justru Tuhan sedang menantikan kapan hal itu terjadi. Saudaraku, orang yang otentik itu adalah orang yang memiliki ciri sebagai murid Kristus. Karena otentik itu adalah salah satu ciri daripada murid Kristus yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan sangat rindu saudara melihat pelayan-pelayannya. Tidak hanya melayani setiap minggu di gereja, tapi dia rindu melihat pelayan-pelayannya melayani disertai dengan kesungguhan hati, disertai dengan pertobatan yang sungguh dari dalam hati mereka. Tuhan sangat rindu melihat para suami bertobat dari dosa-dosa mereka dan hidup di dalam kesetiaan dan kekudusan terhadap istri dan keluarganya. Tuhan rindu melihat para istri bertobat sungguh-sungguh dari dosa mereka, dari pemberontakan mereka, merendahkan hati mereka, dan hidup menjalani panggilan Tuhan sebagai penolong di dalam keluarga saudara. Tuhan rindu melihat generasi muda yang hidup di dalam kekudusan dan memakai waktu mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan rindu saudara melihat pertobatan terjadi di gereja. Tuhan rindu melihat pertobatan terjadi di setiap keluarga. Tuhan rindu pertobatan terjadi di setiap perusahaan. Tuhan rindu pertobatan terjadi di sekolah-sekolah. Tuhan rindu melihat pertobatan terjadi di negara, di sebuah bangsa, dan di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Tuhan sangat rindu menantikan pertobatan seperti itu. Saudaraku, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara sadar akan dosa saudara. Kalau hari ini atau saat ini Tuhan ingatkan bahwa saudara sudah berdosa dan saudara terus membenarkan diri, saudara datanglah kepada Tuhan dan mintalah pengampunan daripadanya. Karena Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan menantikan pengakuan dosa saudara. Saudara, itulah orang yang otentik. Jadi untuk menjadi orang yang otentik, saudara perlu melakukan dua hal. Yang pertama, saudara perlu percaya kepada pengampunan dan penerimaan Allah. Saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mengampuni saudara, bahwa Tuhan menerima pengakuan saudara akan dosa-dosa saudara. Jikalau hari ini saudara mendengarkan channel ini, dan saudara berkata, aku belum kenal siapa itu Yesus, aku belum kenal siapa itu Allah yang mau mengampuni dan menerima orang berdosa. Saya beritahu saudara, bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi saudara. Bahkan sampai mengutus anaknya sendiri turun ke dalam dunia dan mati demi mengampuni dosa saudara. Dan menebus saudara keluar daripada dosa saudara dan kembali kepada pelukan Allah yang menciptakan saudara, yang mengasihi saudara, yang menyerahkan nyawanya untuk saudara. Ini adalah momen yang tepat bagi saudara untuk mengenal siapa itu Yesus. Ini adalah momen yang tepat bagi saudara untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa ada keyakinan, tanpa ada kepercayaan bahwa Tuhan mengampuni dan menerima saudara, tidak mungkin saudara bisa keluar daripada topeng pembenaran diri saudara. Tidak mungkin saudara bisa melepaskan itu dan datang mengaku serta bertobat. Saudara perlu percaya bahwa Tuhan tidak akan membuang saudara kalau saudara mengaku dosa saudara dengan sungguh. Mungkin saudara perlu menanggung akibat daripada dosa saudara, tetapi akhir daripada jiwa saudara adalah keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itulah landasan pertama yang mendasari kenapa atau bagaimana kita bisa menjadi orang yang otentik. Saudara, yang kedua, kita perlu terus-menerus evaluasi diri kita. Kita terus-menerus perlu bersedia untuk berubah. Saudara, tidak cukup bagi kita hanya menjadi otentik di dalam satu masa saja atau di dalam satu waktu saja. Tidak cukup bagi kita untuk bertobat dari dosa kita, mengakui dosa kita hanya satu kali saja karena setiap hari kita berdosa. Tidak cukup bagi kita untuk bertobat dan menjadi suami yang baik hanya satu hari saja.
Tidak cukup bagi kita untuk menjadi seorang papa yang mau mendengarkan cerita istri ataupun anak kita hanya hari ini saja. Tapi kita perlu setiap hari evaluasi diri kita, apakah kita sudah cukup rendah hati dan cukup otentik untuk belajar, untuk berubah. Kalau kita setiap hari evaluasi diri kita, setiap hari evaluasi relasi pernikahan kita, setiap hari kita evaluasi relasi kita dengan anak kita, dengan orang tua kita, saudara, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang terus-menerus otentik. Kita bisa menjadi pribadi yang terus-menerus berkenan di hati Tuhan. Kita bisa terus-menerus menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, maukah saudara menjadi orang yang otentik? Maukah saudara menyadari dosa saudara dan bertobat? Maukah saudara evaluasi terus-menerus dirimu dan bertobat? Dan terus-menerus mempertahankan sikap yang otentik di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau, Tuhan menyediakan berkat-Nya buat saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang otentik, di mana saudara lebih mengutamakan perkenanan Tuhan, kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dibandingkan muka saudara dan kehormatan saudara sendiri di depan manusia, maka saya sangat yakin hidup saudara tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Saudara akan menjadi seorang suami yang diidam-idamkan oleh istri saudara. Saudara akan menjadi seorang ayah di mana anak-anak saudara berkata, "Kapan papa pulang ya? Aku mau cerita sama papa. Aku rindu papa." Karena aku tahu dia bisa mendengarkanku dan dia bisa menolong aku. Saudara akan menjadi imam yang sangat berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara menjadi pribadi yang otentik, maka saudara akan dapat menjadi seorang ibu, seorang wanita yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan kehadiran saudara menjadi pembawa damai sejahtera, ketentraman, kelegaan. Buat suami saudara mungkin yang sedang penat karena bisnisnya yang saat ini sedang anjlok. Buat anak-anak saudara yang saat ini sedang bosan berada di rumah, saudara akan membawa damai sejahtera buat mereka. Karena relasi saudara dengan Tuhan sudah dipulihkan. Kalau saudara menjadi orang yang otentik, saya yakin hidup saudara akan mengalami pemulihan dan perubahan. Dan saudara tidak akan sama seperti dulu lagi. Ada pemulihan yang dahsyat dan ada perubahan yang dahsyat yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara, maukah saudara menjadi orang yang otentik? Tuhan sangat rindu hari ini saudara datang kepadanya. Saudara mengakui dosa-dosa saudara. Bertobat daripada semua dosa saudara. Tanpa pembenaran diri, saudara berkata, "Tuhan, ini aku, orang yang berdosa. Ampuni aku kalau selama ini aku melukai hati istriku. Ampuni aku kalau selama ini aku melukai hati anak-anakku. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku terus-menerus membenarkan diri. Tuhan, tolong aku mau bertobat." Kalau saudara berdoa dan datang kepada Tuhan seperti itu, Tuhan pasti berkenan kepada saudara. Dan Tuhan akan memakai saudara dengan sangat dahsyat. Menjadi garam, menjadi terang bagi pernikahan saudara, bagi keluarga saudara, bagi tempat di mana saudara berada. Di sana akan ada pemulihan, di sana akan ada perubahan, di sana nama Tuhan ditinggikan. Saudaraku, maukah saudara bertobat hari ini? Mari saudara kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku, selidiki hati aku ya Tuhan. Tuhan, lihatlah hatiku, Engkau tahu hatiku yang terdalam. Apakah ada dosa-dosa yang tersembunyi? Apakah selama ini aku suka membenarkan diri dan aku sendiri juga gak sadar Tuhan, aku membenarkan diri. Mungkin selama ini istriku, keluargaku, suamiku, anak-anakku begitu kecewa terhadap aku. Tapi aku merasa fine, aku merasa gak apa-apa. Aku merasa baik-baik saja. Tuhan, kasihani aku. Bantu aku Tuhan menyadari
seberapa jauh aku telah melukai hatimu Tuhan. Mari saudara ambil waktu sejak di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan memeriksa hati saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, saat ini juga saya ingin bertanya kepada saudara. Kalau Tuhan menggerakkan hati saudara, kalau Roh Kudus mengingatkan saudara akan dosa saudara, maukah saudara berkata, Tuhan ampuni aku. Aku tidak ingin lagi terus-menerus membenarkan diri. Aku tidak mau lagi melukai hati Tuhan. Aku tidak mau lagi melukai hati keluargaku. Aku ingin Kau memulihkan keluargaku ya Tuhan. Aku ingin Kau menyelamatkan pernikahanku. Aku ingin Kau memakai aku jadi berkat untuk orang-orang di sekelilingku. Aku mau mengaku dosaku dan bertobat di hadapan Kau sungguh-sungguh Tuhan. Saat ini aku mau bertobat. Kalau saudara berkata seperti itu, saat ini juga saudara taruh tangan saudara di dada dan katakan dengan sungguh, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengaku. Jika di sebelah saudara ada istri, ada suami, ada anak-anak saudara, gandeng tangan mereka. Kalau saudara ingin bertobat sebagai bukti nyata bahwa saudara rindu bertobat dan rindu Tuhan memulihkan keluarga saudara, lakukan hal itu sekarang. Kalau engkau ingin bertobat dan kau ingin hidupmu, keluargamu dipulihkan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini sedang menaruh tangan mereka di dada. Hamba tidak melihat mereka satu persatu, tetapi Engkau melihat mereka. Hamba tahu Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati mereka. Hamba ingin berdoa untuk setiap suami yang menggandeng tangan istrinya. Untuk setiap orang tua yang menggandeng tangan anak mereka. Tuhan, kerjakanlah pemulihan. Ampuni dosa mereka. Selamatkan keluarga mereka. Jangan sampai keluarga mereka binasa karena dosa yang terus-menerus disimpan.
Jangan sampai pernikahan mereka hancur karena sikap membenarkan diri yang mereka pegang Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Jikalau ada orang yang berkata, Tuhan aku ingin percaya kepadamu, ingin mengenal Engkau dengan lebih sungguh lagi. Tuhan ampuni dosa mereka dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hamba-Mu rindu melihat hari ini setiap keluarga dipulihkan. Hamba-Mu rindu melihat hari ini pernikahan demi pernikahan dipulihkan. Hamba-Mu rindu melihat relasi orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua dipulihkan. Tuhan Kau berkati. Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa dan melawat setiap keluarga saat ini juga. Tuhan tolong. Kiranya nama-Mu ditinggikan di atas setiap pernikahan. Nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap keluarga. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam setiap perusahaan, di setiap sekolah, di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami, setiap saudara yang bertobat hari ini untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk menjadi inspirasi, berkat bagi orang-orang yang mereka jumpai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya pengampunan-Mu tersedia bagi kami. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Karena kami berdoa, meminta, memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.